Halo semuanya, balik lagi di Review After Race bersama gue Sadrina Evanalia. Kali ini kita akan ada dua pembahasan ya. Yang pertama ini terkait dengan status konsesi yang memang ada perubahan gitu ya dari sebelumnya untuk status konsesi tim pabrikan MotoGP, dan juga nanti kita akan ngebahas sedikit mengenai update soal VDEGA ya. Jadi simak sampai akhir ya teman-teman. Buat teman-teman yang baru bergabung soal MotoGP ya, jadi memang ada yang namanya status konsesi ataupun sistem peringkat buat tim pabrikan kayak Ducati, Aprilia, Honda, Yamaha, dan juga KTM. Nah, tujuan utama dari sistem konsesi dari MotoGP ini adalah untuk menyamakan performa dan juga membantu pabrikan yang tertinggal agar bisa lebih cepat gitu ya untuk mengejar ketertinggalan kepada rival-rivalnya. Seperti kalau misalkan waktu kemarin di Ducati itu memang peringkatnya di peringkat A. Jadi beberapa keuntungan-keuntungan gitu ya dari peringkat-peringkat yang berada di bawahnya itu tidak dilakukan sama Ducati atau tidak dipunyai sama Ducati karena ya Ducati kan memang lagi superior banget kan di tahun 2024 bahkan di tahun 2025 gitu. Terus kalau misalkan Ducati ini mendapatkan keuntungan yang sama seperti tim-tim lainnya yang berada di bawah konsesi gitu, itu dia akan semakin meningkat gitu kan. Nah, ini makanya untuk di peringkat A dia dibatasi, tapi untuk di peringkat D ini mempunyai keleluasaan gitu supaya di sini bisa mengejar ataupun meningkatkan gitu ya pengembangan motor sehingga bisa meningkatkan ataupun mengejar ketertinggalan dari pengembangan para rival gitu. Makanya akhirnya ada status konsesi ini. Dan untuk aturan ini ya memberikan kelonggaran teknis bagi tim yang kurang kompetitif. Dan aturan konsesi ini teman-teman udah dijalanin pada tahun 2024 ya. Dan sistem konsesi MotoGP ini ditentukan oleh presentasi poin yang didapatkan tim pabrikan dengan poin maksimal ya yang bisa diperoleh. Yang untuk ranking A gitu ya, ini persentase perolehan poinnya 85% atau lebih. Kemudian untuk yang berada di ranking B, ini di prosentasenya perolehan poinnya 60% sampai dengan 85%. Sementara untuk ranking C 35% sampai dengan 60%, dan juga untuk ranking D ya status konsesinya ini di bawah 35%. Jadi dihitungnya tuh berapa persentasenya sih perolehan gitu ya dari masing-masing tim pabrikan di awal musim ataupun di akhir musim dari tahun lalu ditambah dengan perolehan poin di awal musim tahun ini gitu. Jadi misalnya kalau misalkan status konsesi untuk MotoGP 2026, maka ini dihitungnya dari perolehan poinnya di akhir musim 2025 kemarin dan ditambah dengan perolehan poin di awal musim 2026 ini. Jadi kan memang pertengahan musim yang awal gitu ya, dari kemarin MotoGP Thailand gitu yang awal musim sampai dengan di MotoGP Sachsenring. Kemudian dihitung bagaimana sih persentase perolehan poin dari masing-masing tim pabrikan sampai akhirnya bisa ditentukan mereka tuh masuk ke ranking yang mana. Nah, sementara untuk di MotoGP 2026 kali ini memang ada terjadi perubahan ya dari status konsesi, terutama untuk Ducati, Aprilia, dan juga Honda. Kita simak satu-satu ya. Dan ini juga gue berdasarkan dari Crash.net ya, jadi Crash.net ini juga udah memberikan penjelasan mengenai dengan status konsesi MotoGP. Jadi berdasarkan dengan tabel di sini ya teman-teman, kalau bisa kita lihat bahwa untuk Ducati ini meraih poin 657, yaitu ini penggabungan dari poin akhir musim 2025 dengan awal musim 2026. Jadi totalnya adalah 657 poin. Dan tapi kalau misalkan maksimalnya poinnya itu sebenarnya 777. Jadi prosentase dari perolehan poinnya dari Ducati ya untuk di 2025 sampai dengan 2026 ini di paruh musim MotoGP 2026 jadi 84,6%. Maka dari itu ini adalah turun ranking dari Ducati. Sekarang ranking baru Ducati itu berada di ranking B. Sebelumnya itu adalah rankingnya ataupun status konsesinya di A. Sementara untuk Aprilia ya, ini poinnya yang diperoleh sama Aprilia 561 poin ataupun 72,2%, dan di sini karena sebelumnya itu Aprilia berada di bawah 70%-an gitu, makanya sekarang udah meningkat 72,2% dan ini meningkat status konsesinya dari C ke B gitu. Dan bahkan kalau kita lihat dari status konsesi gitu ya, Aprilia ini ya bisa menyamai status konsesinya Ducati gitu.
Karena kalau kita lihat memang pengembangan dari Aprilia itu juga sangat-sangat signifikan ya dari akhir musim 2025 sampai dengan awal musim 2026 ini. Sementara untuk KTM ya dia berada di 387 poin perolehannya, dan kemudian ini berarti 49,8% perolehan dari KTM. Dan untuk status konsesinya masih sama ya seperti sebelumnya, KTM ini berada di konsesi C. Kemudian untuk Honda ya, dia mendapatkan 257 poin, kemudian hanya 31,8% aja nih berarti perolehan poin dari Honda untuk paruh musim 2025 sampai dengan di awal musim 2026 kemarin. Dan waktu kemarin sebelumnya Honda ini rankingnya di ranking C, dan maka untuk di tahun ini ranking dari Honda ini turun ranking menjadi ranking D. Dan untuk Yamaha ini 183 poin, karena ini persentasenya di bawah dari 35%, makanya untuk Honda dan juga Yamaha ya, ini rankingnya berada di ranking D. Nah, untuk Ducati sendiri yang turun posisi dari ranking A ke ranking B ini sepertinya menjadi sebuah keuntungan tersendiri buat Ducati gitu ya. Jadi berkah atau jadi musibah gitu. Sepertinya kalau misalkan teman-teman yang tim pabrikan gitu ya, yang turun dari konsesi itu rasa-rasanya punya keluasaan lebih banyak lagi untuk mengembangkan motor mereka gitu. Jadi sejak sistem konsesi baru ini diperkenalkan pada tahun 2024, Ducati ini memang selalu berada di posisi ranking A gitu, dimana Ducati menjadi motor yang superior gitu. Tapi dengan adanya ranking A gitu, ada beberapa keuntungan-keuntungan yang memang dibatasi untuk Ducati. Jadi untuk di pertengahan ini koleksi poinnya Ducati adalah menyentuh 84,5%. Makanya tadi berada di ranking B. Dan akibatnya Ducati ini karena dia turun ranking B, ada sejumlah kemewahan gitu ya yang bisa diperoleh dari Ducati yang sebelumnya Ducati nggak pernah punya gitu. Bisa kembali menggunakan fasilitas wildcard ya selama 3 kali dalam 6 bulan ke depan gitu, dan juga ini menjadi sebuah hal yang krusial karena nanti Mikel Pirro dan juga Nicolo Bulega ini bisa mendapatkan wildcard gitu ya untuk bisa balapan di MotoGP. Dan kemudian juga selain itu untuk jatah ban ya, mereka yang tadinya cuma 170 ban aja ini meningkat menjadi 190 ban gitu untuk dari pengetesan nantinya. Nah, lalu gimana dengan Aprilia yang naik status konsesinya ya dari status konsesi C ke B? Ini sebenarnya hampir sama aja seperti Aprilia yang berada di konsesi C sebelumnya, yaitu mereka tetap mendapatkan jatah 3 kali wildcard. Kemudian pengembangan mesin ini tetap dibukukan ya ataupun di engine freeze, dan juga mendapat update aerodinamika ini sebanyak 1 kali gitu, hanya dibatasi 1 kali aja. Tapi adapun yang dipangkas gitu ya dari keuntungan Aprilia ketika naik ke posisi status konsesinya B, ini adalah jatah ataupun alokasi ban tes mereka yang dipangkas dari 220 ban menjadi hanya 190 ban aja. Karena kan tadi juga Ducati ya yang berada di peringkat B itu mendapatkan 190 ban aja gitu. Dan sementara itu untuk KTM ya, ini juga masih bertahan di konsesi C, jadi dia sama aja nih keuntungan yang didapetin sama KTM ya seperti sebelumnya. Dan gimana dengan Honda ya, dengan statusnya yang turun posisi ataupun turun dari status konsesi dari C ke D, ini malah mendapatkan berbagai berkah gitu, karena dengan ke bawah gitu ya status konsesinya ini mendapatkan kemewahan tersendiri ataupun mempunyai kesempatan yang lebih banyak lagi untuk bisa mengembangkan motor mereka gitu. Jadi seperti yang pertama ini adalah mereka ataupun Honda ini bisa melakukan tes private dengan pembalap reguler mereka, yaitu ada Joan Mir dan juga Luca Marini, dan mereka tuh benar-benar bisa ikutan tes lagi gitu, bukan cuma pembalap tes mereka aja seperti Aleix Espargaro ataupun seperti De Pedrosa gitu. Nah, kemudian untuk Honda ini juga akan mendapatkan jatah ban tes yang melimpah, yaitu sebanyak 260 buah ya. Sementara untuk jatah wildcard-nya ini bisa 6 kali, 2 kali update aero, dan juga yang paling penting adalah pengembangan mesin ini dibebasin ya. Jadi nggak ada engine freeze untuk tim pabrikan yang berada di konsesi D gitu. Dan ini juga bisa dilakukan ya di sepanjang sisa musim akhir 2026 ini.
Dan tentunya untuk Yamaha juga sama, karena Yamaha berada di konsesi D gitu ya. Ini keuntungan yang diperoleh sama Yamaha ini juga tetap sama seperti sebelumnya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya teman-teman, semakin tinggi konsesi ataupun peringkat gitu, kemewahan dan juga pengetesan ini akan semakin dikurangi. Tapi kalau misalkan status konsesinya rendah ya, ini malah diberikan kewenangan ataupun keleluasan yang lebih banyak gitu ya untuk bisa memperbaiki motor mereka. Tapi tentunya ini ada plus minusnya, karena semakin tinggi status konsesi, dia akan menambah nilai jual gitu ya, mereka kepada sponsor, kepada publik gitu, dan juga setidaknya dia punya label gitu ya, bahwa motornya adalah motor superior gitu, seperti Ducati kan, waktu kemarin selalu berada di konsesi A terus gitu. Tapi dengan saat ini gitu, status konsesinya Ducati berada di konsesi B saat ini. Lalu apa dampaknya dari status konsesi ya dari masing-masing tim pabrikan untuk akhir musim MotoGP 2026 ini? Karena ini adalah musim terakhir dari 1000 cc gitu. Karena kan di MotoGP 2027 kita akan beralih ke 850 cc. Nah, meskipun ada yang turun ya, kemudian juga ada naik status konsesinya, tapi kayaknya status konsesi ini tidak akan mempengaruhi peta persaingan gitu ya dari juara dunia untuk masing-masing tim pabrikan. Karena saat ini fokus dari tim-tim pabrikan itu udah bukan lagi ke 1000 cc, tapi udah ke 850 cc. Lebih men-switch gitu ya, atau mengubah fokus pengembangannya kepada SDM gitu ya, kemudian juga mesin-mesinnya ini lebih fokus kepada 850 cc yang bakalan dipakai gitu untuk MotoGP 2027. Jadi kalau bisa dibilang untuk status konsesi saat ini gitu ya, ketika Ducati turun status konsesi menjadi B gitu, kemudian Aprilia yang naik konsesi dari C ke B gitu, tampaknya ini belum terlalu berpengaruh lah ya untuk pengembangan motor gitu untuk di akhir musim MotoGP 2026 ini, karena fokusnya memang udah ke 2027. Nah, selain itu bagaimana dengan status konsesi untuk MotoGP 2027? Karena ini adalah perubahan era di MotoGP 2027, yaitu dengan 850 cc sudah meninggalkan 1000 cc, maka nanti untuk status konsesi masing-masing pabrikan ini akan direset, alias dari awal lagi gitu. Jadi semua tim pabrikan seperti Ducati, Aprilia, Yamaha, Honda dan juga KTM ini levelnya sama semuanya, yaitu berada di peringkat B gitu ya. Dan ada ketentuannya nih teman-teman terkait dengan status konsesi B. Yang pertama, ini nanti akan hanya ada 84 ban uji gitu ya untuk alokasi bannya. Terus kemudian tes private ya, ini hanya untuk pembalap penguji aja ataupun pembalap tesnya aja. Kemudian hanya bisa melakukan tes di 3 sirkuit Grand Prix yang sudah dinominasikan, dan mesin per pembalap ini per musimnya jadi hanya 6 kalau misalkan nanti balapannya itu hanya 20 balapan dalam satu seri ataupun dalam satu musimnya, kemudian atau 7 gitu ya ini mesinnya kalau nantinya balapan itu sebanyak 21 sampai dengan 22 balapan dalam satu musim gitu. Dan kemudian spesifikasi mesinnya masih menunggu persetujuan, karena untuk mesin 850 cc aja sekarang masih pengembangan gitu ya. Nanti akan di engine freeze-nya lagi, nanti mungkin di setelah tes Valencia atau di awal musim 2027 gitu. Dan satu lagi ya, ini terkait dengan aero update ya. Ini aeronya bisa update per pembalap per musim hanya 1 kali aja. Jadi semua nanti sistem konsesinya ataupun status konsesi dari tim pabrikan atau masing-masing tim pabrikan ini sama, yaitu di status konsesi peringkat B. Nah, selain itu juga ada perbedaannya teman-teman ketika untuk status konsesi di tahun 2026 sampai dengan 2027 ya. Untuk di peringkat B ini semua pembalap wildcard dilarang mulai 2027. Jadi memang nggak ada pembalap wildcard lagi ya di tahun 2027 nanti. Dan perhitungan ulang dari musim summer break gitu ya, ini seperti biasa akan dilakuin, tetap hanya berdasarkan hasil dari paruh pertama musim 2027, bukan dari hasil dari paruh kedua musim 2026. Jadi nanti untuk penghitungan perolehan poinnya akan dimulai pada awal musim 2027.
Oke, tadi kita sudah bahas dari status konsesi yang masing-masing tim pabrikan ya untuk MotoGP 2026. Kita sekarang ngebahas sedikit aja soal VD Ega Pratama. Ini ada analisis sedikit gitu ya, bagaimana perbandingan antara VD Ega Pratama dan juga rookie lainnya. Nah, untuk dari hasil sementara gitu ya untuk VD Ega Pratama di pertengahan musim Moto3 2026 ini, kalau kita lihat VD Ega Pratama sempat menembus klasemen 5 besar untuk Moto3, tapi dengan hasil dari waktu kemarin di MotoGP ataupun di Moto3 Sachsenring Jerman, dia harus turun posisi gitu ya, berada di posisi ke-6 ini dengan 90 poin gitu. Dengan perolehannya ada 2 podium, kemudian juga mencatatkan 1 kali fastest lap dan juga 9 start ya pada musim debutnya bersama dengan Honda Tim Asia. Nah, kemudian untuk klasemennya ya teman-teman, kalau kita bisa lihat untuk standingnya masih di puncaki oleh Maximo Quiles dengan 231 poin. Kemudian ada Brian Uriarte ya, ini 127 poin. Ada Alvaro Carpe 126 poin. Ada Marco Morelli di tempat keempat ada 115 poin. David Almanza ya di posisi kelima ini ada 109 poin. Kemudian untuk VD Ega Pratama ini 90 poin dan Hakim Danish ya di posisi ketujuh ada 86 poin gitu. Tapi kalau kita lihat ya, ada bagaimana sih perbandingan antara VD Ega Pratama kemudian dengan rookie lainnya. Ini gue melihat ada di GP Indonesia gitu ya, yang gue lihat ini analisisnya cukup bagus, makanya akhirnya gue bawa untuk di review after race kali ini gitu, karena ini ada sejumlah grafis perbandingannya gitu antara yang pertama ada Brian Uriarte, ada VD Ega Pratama, dan juga ada Hakim Danish gitu. Dan ini kalau misalnya teman-teman lihat grafisnya, yang warna oranye itu ada Brian Uriarte, yang warna merah itu ada VD Ega Pratama, kemudian yang di biru itu ya grafisnya itu adalah poin-poin yang diperoleh sama Hakim Danish. Nah, kita lihat satu-satu ya. Untuk Brian Uriarte ini memang memimpin klasemen dari Rookie of the Year ya di 127 poin berkat kemampuannya ini bangkit setelah hasil terburuk di Catalunya. Dan dia tuh mengoleksi 2 kemenangan dan mulai konsistennya meraih poin yang besar di 5 seri terakhir gitu. Dan ini juga membuat dari Brian Uriarte untuk bisa semakin percaya diri gitu ya untuk menghadapi paruh kedua musim ini. Makanya akhirnya Brian Uriarte ya karena memang konsisten banget di 5 seri terakhir gitu ya untuk Moto3 di paruh pertama dari Moto3 ini dia mendapatkan 127 poin gitu. Lalu kita lihat bagaimana untuk VD Ega Pratama ya. Kalau kita lihat memang dia seorang rookie ya, semua juga rookie gitu ya, tahun pertama. Tapi untuk sekelas rookie, gue merasa VD Ega Pratama ini sudah menjalani musim 2026 dengan baik gitu. Tetapi memang ada beberapa hasil 0 poin ya, yang membuat momentum dari VD Ega ini hilang gitu. Waktu kemarin ada beberapa kali crash ya, kalau nggak salah 2 kali crash ya untuk VD Ega Pratama di beberapa seri gitu. Dan ini kalau misalkan VD Ega Pratama bisa mengurangi kesalahan gitu ya, dirinya sendiri seperti crash gitu, dan Honda Tim Asia ini mampu mengatasi kekurangan dari NSF 250 RW, ya mungkin aja peluang dari VD Ega Pratama untuk bisa menggusur posisi Rookie of the Year Brian Uriarte itu bisa terbuka gitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan di paruh musim kedua dari Moto3 2026 ini ada sejumlah pengembangan dari motor Honda Tim Asia dan tentunya ada peningkatan kemampuan gitu ya, skill dari VD Ega Pratama dan juga ada motivasi yang lebih dari VD Ega Pratama, apalagi waktu kemarin kan VD juga udah pulang kampung ya, sehingga ngecas lah istilahnya, ngecas untuk motivasi semangat lagi gitu untuk bisa kompetitif gitu di Moto3 sepanjang akhir musim 2026 ini. Dan kemudian gimana untuk Hakim Danish ya? Kalau kita lihat memang Hakim Danish itu di awal musim sangat kesulitan gitu, tetapi untuk semakin ke pertengahan musim 2026 ini performanya terus menanjak dan juga Hakim Danish ini juga sudah membuktikan bahwa dia bisa meraih kemenangan, bahkan berada di podium pertama gitu. Dan kalau tren positif dari Hakim Danish ini juga terus berlanjut, bukan nggak mungkin ya, dia juga menjadi penantang serius untuk gelar Rookie of the Year musim ini gitu, untuk bisa mengalahkan Brian Uriarte. Tapi kalau kita lihat mungkin ketika VD Ega Pratama di posisi 90 poin, Hakim Danish kemudian di 86 poin, dan juga untuk Brian Uriarte di 127 poin,
rasa-rasanya Veda Ega Pratama dan juga Hakim Danish harus bisa benar-benar kompetitif gitu ya untuk bisa mengalahkan Brian Uriarte. Nah, kalau menurut kalian dengan gap 37 poin ya terhadap Brian Uriarte, apakah Veda Ega ini bisa mampu untuk menggeser Brian Uriarte untuk bisa apa ya berada di posisi Rookie of the Year lagi atau enggak gitu. Nah, ini teman-teman bisa banget kalian tulis ya di kolom komentar. Jadi segitu dulu teman-teman untuk review After Race kali ini. Tadi kita juga udah ngebahas status konsesi MotoGP dan juga sedikit soal Veda Ega Pratama. Segitu dulu teman-teman, bye-bye.